Tahun 2025, hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan. Pimpinan ambil alih, para komandan samping kanan barisan. Rasakan. Gerak. Gitu. Bupati Sragen selaku Inspektur Upacara dengan didampingi Kapolres Sragen dan Komandan Kodim 0725 Sragen tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Candi tahun 2025. Siap. Lanjutkan. Perwakilan penyematan pita tanda operasi menghadap Inspektur Upacara. Luruskan. Lurus. Lapor perwakilan penyematan pita tanda operasi. Siap. Penyematan pita tanda operasi oleh Inspektur Upacara.
Perwakilan kembali ke tempat. Penyematan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya membacakan amanat Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bapak Listio Sigit Prabowo Jenderal Polisi. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, amanat apel gelar pasukan operasi ketupat tahun 2025, Jumat 21 Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah, para pejabat TNI, Polri, dan instansi lainnya, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, serta para tamu undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan, serta kekuatan untuk dapat melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat 2025 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Apel gelar pasukan merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kesiapan personel dan sarpas, serta memperkuat sinergitas dengan stakeholder terkait, sehingga operasi ketupat 2025 dalam rangka pengamanan mudik serta perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Peserta apel dan para hadirin yang saya hormati, berdasarkan survei Kemenhub RI, potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia, atau setara 146,48 juta orang. Jumlah ini diperkirakan akan dapat berubah sewaktu-waktu, mengingat pengalaman kita pada pengamanan Lebaran tahun sebelumnya. Jumlah realisasi pemudik jauh lebih besar dibandingkan dengan angka survei. Selain itu, terdapat stimulus kebijakan pemerintah yang memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan mudik, antara lain diskon tarif tiket dan tol, kebijakan work from anywhere, hingga perpanjangan masa libur sekolah. Selanjutnya, pemerintah juga memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2025, dan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar operasi terpusat dengan sandi ketupat 2025 dan mengangkat tagline mudik aman, keluarga nyaman.
yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Maret sampai dengan 8 April 2025 untuk 8 Polda prioritas serta tanggal 26 Maret sampai dengan 8 April 2025 untuk 28 Polda lainnya. Operasi ini melibatkan 164.298 personel gabungan dan akan menempati 2.835 pos yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, serta 309 pos terpadu sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan, serta pengamanan terhadap 126.736 objek pengamanan berupa masjid, lokasi sholat Idul Fitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Peserta apel dan hadirin yang saya banggakan, untuk mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat 2025, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama yang mengatur tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, penyeberangan laut, penghentian pekerjaan proyek konstruksi, dan pengalih fungsian sementara penimbangan kendaraan sebagai tempat istirahat bagi pengguna jalan. Untuk itu, pedomani pelaksanaan SKB ini dan sosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran media sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Di samping itu, dalam rangka mengurai kepadatan arus telah disiapkan rekayasa lalu lintas berupa pemberlakuan ganjil genap, kontraflow, dan one way system yang dilakukan berdasarkan analisis pantauan CCTV, traffic counting, serta laporan petugas di lapangan secara real time dan berkala. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kelancaran pada jalur penyeberangan, akan diterapkan delaying system, buffer zone, dan screening tiket, hingga pemberlakuan pola operasi kapal tiba bongkar berangkat. Selain kelancaran arus lalu lintas dan jalur penyeberangan, stabilitas harga dan ketersediaan Bapepting serta BBM juga perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, lakukan monitoring ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga. Pastikan distribusi terlaksana dengan lancar dan tepat waktu serta tindak tegas pelaku penimbunan. Peserta apel dan para hadirin yang berbahagia, pelayanan yang ramah dan responsif juga harus menjadi prioritas selama pengamanan mudik Lebaran 2025. Tampilkan sosok petugas yang humanis, berikan edukasi dan imbauan kepada pengemudi untuk istirahat sejenak guna menghindari mikroslip. Lakukan pengecekan kesehatan pengemudi, kondisi kendaraan, kesiapan rambu-rambu dan lampu penerangan, serta siagakan personel pada titik-titik rawan kecelakaan. Selanjutnya, seluruh pelaksanaan tugas di lapangan tentunya harus disertai strategi komunikasi publik yang baik. Pastikan masyarakat dapat memahami informasi terkait layanan kepolisian, pesan-pesan Kamtibmas, dan penerapan rekayasa lalu lintas. Optimalkan layanan 110 sebagai hotline pelayanan, pengaduan, dan pelaporan tanggap darurat, baik terhadap gangguan Kamtibmas maupun kemacetan pada jalur mudik. Peserta apel dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel pengamanan yang terdiri dari unsur TNI Polri, Kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasara Harja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, dan mitra Kamtibmas lainnya yang telah berpartisipasi dalam mendukung Operasi Ketupat 2025. Di saat masyarakat berlibur untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga, rekan-rekan tetap berdiri tegak memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Selamat bertugas dan tetap semangat. Jadikan setiap langkah pengabdian sebagai ladang ibadah untuk mencari ridho dan keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terakhir, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan
dan selamat merayakan Hari Idul Fitri 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam yang merayakan. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan ampunan dalam menyambut hari kemenangan dengan hati yang suci. Demikian amat saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, serta keselamatan kepada kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Jakarta, 21 Maret 2025. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanda Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Jenderal Polisi. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andika Bayangkari. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afina amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan menyebut kemuliaan asma-Mu yang Maha terpuji, kami haturkan segenap rasa syukur kehadiran-Mu, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Mu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Engkau himpun kami pada kegiatan apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi tahun 2025. Karuniakanlah keselamatan, kelancaran, dan keberkahan pada kegiatan operasi kepolisian yang kami selenggarakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mempersatukan, karunikanlah semangat pengabdian dan kebersamaan di antara kami. Kuatkanlah simpul persaudaraan di antara kami, serta rukunkan kami dalam sinergitas di antara TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta dinas instansi dan ormas terkait lainnya, dalam upaya menjaga ketertiban dan menghadirkan rasa aman kepada masyarakat. Jadikan seluruh aktivitas yang kami lakukan sebagai amal soleh yang diterima di sisi. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kesehatan, keselamatan, dan kemudahan kepada kami. Tanamkan kepribadian yang luhur dalam batin kami, santunkan lisan kami, serta muliakan sikap dan perilaku kami dalam membina dan mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru kami, serta para pemimpin dan pendahulu kami. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana
wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Upacara gelar pasukan selesai. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya. Dilanjutkan dengan pengecekan pasukan dan sarana prasarana. Diikuti oleh segenap Forkompimda. Berarti hanya untuk maju mundur saja. Ini tahun 2022 baru. Ini tahun 2021. Mobil Mas. Tahun berapa nih? Tadi? Tahun berapa mobilnya? 2012. Siap! Gerak!
Pertanda kemakmuran tuh Pak Bupati. Siap. Belum kereta turun lagi. Siap. Kita Pak. Banyak kan kita itu. Ya. 24 jam siap. Semoga nggak ada bencana ini. Ambil saya dulu. Siap. Gerak. Orari radio. Ini Rapi Pak. Ya. pertama kan Ya, rapi. Radio amatir. Radio antar Indonesia. break terus ini. Ya. Ini Pramuka. Siapkan negeri satu Kedaung. Anda menjadi ya. Kami semua. Harus dinaikkan nih. Siapa Pak? Set. 100 rendah Bapak. Turun nggak? Siap. Makan daging nanti setelah itu ya. Pak Ketua, nah, coba diperiksa. Ini dengan yang muda sehat yang mana gitu loh. Yang tua dong. Yang tua lebih tahu tentang kesehatan. Baru operasi tahu biasanya barang tua kan lebih terawat. Bisa. Semakin disayang. 130-80 normal. Wah. Udah barang anti ya. Memang bisa terus. Tadi tinggal ya. Yang perlu ditekankan dari kegiatan ini adalah pesan dari Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran yang terkait dengan operasi Ketupat 2025 supaya kita sebagai aparat itu lebih menekankan sikap humanis dalam penanganan berbagai aktivitas di jalan, juga memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan untuk memperlancar arus lalu lintas dan rasa nyaman dari pengendara itu. Dan untuk warga sendiri juga bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah terkait dengan tempat istirahat, terkait dengan fasilitas-fasilitas gratis, makan gratis di beberapa tempat, lalu ada pemeriksaan kesehatan gratis, itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga pemudik sampai tujuan dengan selamat dan keluarga bahagia. Gitu. Ada ini Mas, pemantauan titik-titik kerawanan selama arus mudik. Ya, tadi di amanat Pak Kapolri sudah ditekankan untuk di titik-titik rawan itu ada penjagaan khusus. Ya, ada penjagaan khusus dan tentu nanti kita akan memantau jalannya arus mudik ini secara bersama-sama. Apa perlu dilengkapi dengan senjata laras panjang seperti katanya Pak Bendur gitu?
pendekatan yang humanis ya. Pendekatan yang humanis itu penting untuk menciptakan rasa nyaman bagi pemudik, bagi warga pada umumnya, dan juga bagi kita pemerintah untuk memastikan semua merasa happy. Berarti nggak perlu senjata ya. Pak, untuk mudik gratis gimana Pak? Untuk pemerintah daerah setempat menyediakan berapa? Pemerintah daerah ada dari Basnas ada 2, dari Pemda ada 2, jadi ada 4 bis yang tersedia. Nanti kami cek update terakhir ya, karena ada juga dari inisiatif masyarakat di perantauan itu menyediakan bis gratis. Dan dari Pemda sendiri dari Jawa Tengah juga menyediakan bis gratis dalam jumlah yang besar yang akan dilepas oleh Pak Gubernur di TMI. Itu meliputi seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Kalau proyeksi yang mudik ke Sragen, kira-kira berapa? Nah, ini datanya harus kita lihat dulu Pak Wakil, datanya. Ya kita belum ngecek ya, nanti kita tanyakan pada instansi teknis. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Oke. Dan untuk kesiapan personil. Untuk pengamanan mudik balik dan pengamanan kegiatan masyarakat terutama pada khususnya Lebaran Idul Fitri 1443 ini, kami dari Polres itu mengeluarkan 2/3 dari personil. 700 personil dan dibantu dengan instansi lain baik dari TNI maupun dari Pemda. Ini artinya kami bersinergi dari seluruh unsur juga, termasuk organisasi masyarakatan. Tadi kita lihat teman-teman relawan dan adik-adik mahasiswa. Kami berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan, meyakinkan bahwasanya pemudik nantinya bisa aman, nyaman, perpindahan yang bisa di tempat yang lain kita paling terutama di daerah-daerah rest area yang dikontrol, karena sesuai dengan prediksi bahwasanya pemudik ini paling dominannya adalah menggunakan transportasi darat khususnya mobil. Ini tentunya jalan yang paling diminati adalah jalur tol. Jalur tol di situ terdapat rest area. Rest area ini menjadi hal yang sangat dikunjungi, paling ramai nanti dikunjungi oleh para pemudik, terutama pada saat buka maupun sahur dan sholat serta istirahat. Bahkan di situ akan menjadi tempat spot berfoto-foto berlayar-layar untuk para pemudik. Nah, ini tentunya kami penyiapan terutama pelayanan di rest area, kami sudah koordinasi dengan pengelola rest area untuk bisa menciptakan suatu keamanan dan kenyamanan, terutama pada antrian ini. Kami menggunakan sistem nantinya apabila temukan antrian yang cukup panjang, maka kami akan menggunakan metode untuk penggunaan bayar cash. Barcode kami tutup, kemudian bayar cash maksimal Rp200. Itu untuk memudahkan pemudik dalam mengisi dan kemudian antrian, mengurai antrian yang cukup panjang. Terus kemudian apabila nanti gerbang tol atau gate tol itu ditemukan antrian panjang, kami sudah berkoordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol BUJT untuk menambah mobil rider, petugas mobil rider untuk ditambah, kemudian bisa mengurai dari antrian untuk terutama pada masuk dan keluar. Kami juga nanti menggunakan sistem, kalau di tempat kita ini kan in 2, out 2, masuk 2, nanti kita akan melihat dari situasional. Apabila nanti terlalu panjang antrian, maka kita akan menggunakan sistem 1-3, 1 masuk 3 keluar, ataupun sebaliknya. Dan nanti juga akan kita menggunakan sistem kontraflow. Tapi ini semua baik situasional. Saya mengharapkan kerjasama dari seluruh pihak, terutama pemudik, untuk memeriksa selalu kesehatan, baik kesehatan pribadi, kesehatan perorangan, maupun kesehatan dari kendaraan. Dan ini kami bisa melakukan segalanya
karena atas sinergi dari seluruh pihak. Dan terakhir, dan ada berapa pospam yang disiapkan untuk pospam kami siapkan ada 6 pos pengamanan. Pos terpadu itu di alun-alun, kami meminjam dari kantor Pemda yang lama itu untuk fungsikan sebagai pos terpadu. Semua unsur ada di situ, termasuk relawan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu di pos PAM area kita ini ada 4, 519A dan B itu yang besar, kemudian 538A dan B itu 4, kemudian di pos PAM Gemolong di Jalan Raya Solo Purwodadi itu 1, jadi 6. Dan selebihnya di pos exit tol ada di Pungkok dan di Sambung Macan itu kami jadikan sebagai pos pantau. Namun kami bisa menambah strong point yang lain ketika nantinya kami melihat ada sesuatu yang memang harus dibutuhkan aparat keamanan setelah itu. Titik rawan itu kalau pada saat aktivitas seperti ini, maka itu yang sangat kita antisipasi adalah area, rest area baik di 519 maupun di 538. Maka di situ kita sinergi dengan pengelola rest area bisa menciptakan suatu kenyamanan dan mengurai antrian-antrian panjang. Dan kita juga akan membuat petunjuk supaya para pemudik ini tidak mengacu, tidak berfokus kepada kepada rest area kita saja. Ada batasan tidak? Ya, nanti kita akan melakukan pembatasan. Apabila nanti skalanya itu kita melihat dari kuning dan emergensi, kuning itu apabila sudah melebihi kapasitas 70% dari daya tampung, maka kita akan woro-woro menghimbau dengan humanis supaya pemudik yang sudah 20 menit beristirahat sudah bisa meninggalkan. Emergency itu sampai 80%. Itu ketika kapasitasnya sudah memenuhi 80%, maka kita menghimbau secara humanis juga untuk segera berpindah, mengosongkan untuk bergantian dengan pemudik yang lain. Kami akan menutup portal pintu masuk, kemudian akan secara humanis keluarkan. Cukup ya? Center yang membutuhkan bantuan dari kepolisian. Call center. Call center kita adalah 110. Jadi itu merupakan hotline-nya Polri. Ketika nanti pemudik memerlukan bantuan anggota Polri, maka dapat menghubungi hotline polisi 110. Apapun ya, apapun masalahnya, kecuali masalah percintaan. Kaisa. Bisa lapor. Kamu nggak bisa, Sam. Pak tahu dan ini? Nggak tahu, Harus bujang ini kan. Makanya. Masih ya. Masih ada acara lagi. Ya, masih. Acara selanjutnya doa dan amal penyerahan zakat fitrah kepada kasih berkorban dan Ustaz Muhammad Lutfi Alvin agar menempatkan diri. Penyerahan zakat fitrah oleh Kapolres Sragen didampingi Forkopimda 2 Kapolres Sragen dan para PJU Polres Sragen. Pakas.
aman. Oh. Mohon izin dilanjutkan dengan foto bersama. Dia tambah foto. Bapak 3, 2, 1 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan Kapolres Sragen beserta Forkompimda berkenan mengibarkan bendera SAR dengan mengucapkan pemilihan bendera bersama kita ini 3, 2, 1. Demikian tadi seluruh rangkaian acara gelar pasukan dan penyaluran zakat fitrah selesai. Kami atas nama perwira upacara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari segenap tamu undangan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.